Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pestisida, atau lebih tepatnya itu adalah insektisida. Ini adalah insektisida Rizotin 100 SC. Nah, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang insektisida yang satu ini. Kita akan coba bahas seperti apa sih insektisida Rizotin 100 SC ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, hama sasarannya itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Nah, kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi sesuai dengan namanya, insektisida yang berasal dari kata insek yang berarti serangga. Jadi insektisida itu digunakan untuk menanggulangi hama pada tanaman yang berupa serangga. Jadi sobat jangan salah penggunaannya sobat ya. Nah, kemudian di sini ada keterangannya. Jadi Rizotin ini adalah insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning untuk mengendalikan hama perusak daun, Crocidolomia binotalis dan juga Plutella silotella pada tanaman kubis. Nah, untuk bahan aktifnya di sini ada Cypermethrin sebanyak 100 gram per liter ya sobat ya. Nah, untuk maksud esnya di sini adalah singkatan sobat ya, singkatan dari emulsi viabel konsentrat. Jadi ini merupakan pekatan yang dapat diemulsikan. Nah, ini merupakan insektisida dari grup 3A sobat ya. Nah, untuk bahan aktifnya di sini ada Cypermethrin sobat ya. Jadi cara kerjanya itu adalah racun kontak dan lambung yang bekerja secara cepat atau knockdown effect. Jadi ini mengganggu sistem saraf serangga, menyebabkan kelumpuhan lalu mati. Dan ini tidak bersifat sistemik ya sobat ya, jadi tidak diserap ke jaringan tanaman. Jadi karena ini adalah sifatnya racun kontak dan lambung, jadi ini dapat menyebabkan serangga mati setelah terkena semprotan langsung, bersentuhan, atau memakan daun atau bagian tanaman lainnya yang kena semprotannya itu. Nah, kemudian di sini ada keterangan hama sasarannya untuk tanaman kubis ya sobat ya. Yang sudah disebutkan tadi, dosisnya itu 1-2 ml per liter air. Untuk cara aplikasinya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi apabila populasi atau intensitas serangga atau hama sudah mencapai ambang pengendalian sesuai dengan rekomendasi setempat. Nah, untuk di keterangannya ini hanya ada tanaman kubis saja sobat ya, tapi sebenarnya itu bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman lainnya. Yang penting hama sasarannya itu sesuai dengan yang bisa dikendalikan oleh bahan aktifnya itu tadi, yaitu Cypermethrin. Jadi umumnya itu Cypermethrin efektif untuk berbagai jenis hama ya sobat ya, seperti ulat daun, belalang, kumbang daun, trips, lalat, ada wareng juga, dan juga kutu-kutuan tertentu. Untuk tanaman itu biasanya juga bisa untuk tanaman lain seperti tanaman cabai, tomat, terong, sawi, cesim, bawang merah, dan kacang-kacangan. Nah, kenapa di sini cuma ditulis tanaman kubis saja sobat ya, dan juga masa sasarannya juga untuk tanaman kubis saja. Jadi secara hukum itu yang dijamin oleh produsen hanya yang tertulis di labelnya ini aja. Jadi untuk pemakaian di luar label itu tanggung jawab pengguna, meskipun secara teknis bisa sobat ya, untuk hama lainnya dan juga tanaman yang lainnya. Nah, untuk kelebihan dari Rizotin ini, yang pertama itu dia reaksinya cepat, kemudian efektif untuk ulat dan juga serangga pengunyah, dan juga ini harganya lebih ekonomis ya sobat ya. Kemudian untuk kekurangannya itu dia tidak bersifat sistemik, jadi hanya kontak dan lambung, dan juga ini mudah menimbulkan resistensi. Jadi sobat bisa melakukan rolling dengan bahan aktif lainnya. Dan juga dia ini berbahaya bagi lebah dan juga musuh alami. Nah, untuk interval dari penggunaan Rizotin ini tergantung dari penggunaannya sobat ya. Jadi untuk pencegahan itu sekitar 7-10 hari sekali. Kemudian untuk serangan hama, bila serangan hamanya itu sudah terlihat sekitar 5-7 hari sekali. Kemudian untuk penggunaan terakhirnya itu umumnya 7 hari sebelum panennya sobat ya. Tapi kalau sobat mau lebih aman lagi bisa dilebihkan sekitar 10-14 hari sebelum panen. Nah, kemudian di sini ada keterangan peringatan bahayanya sobat ya, dan juga petunjuk keamanannya. Jadi sebagaimana pestisida pada umumnya, saat menggunakan itu sobat jangan makan, jangan minum, jangan merokok. Sobat juga bisa menggunakan sarung tangan, masker, pakaian lengan panjang supaya lebih safety lagi. Dan juga untuk penyemprotannya ini sobat jangan melawan arah angin sobat ya. Jadi pastikan itu penyemprotannya mengikuti arah angin supaya si kabutnya ini tidak berbalik ke arah sobat nantinya. Ini kalau sobat ingin membacanya mungkin bisa di pause dulu ya sobat ya nih. Kemudian sini ada petunjuk pertolongan pertamanya jika terjadi keracunan. Dan ini dari CV Uni Agro Chemical sobat ya, dari Surabaya. Kemudian untuk harga dari Rizotin ini yang kemasan 100 ml ya sobat ya. Harganya itu mungkin sekitar 15 ribuan kalau di toko online itu atau di marketplace itu. Jadi harga itu juga tergantung sobat membelinya itu di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti ada pilihan ukurannya. Dan nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Atau sobat bisa langsung cek di deskripsi video ini, biasanya ada lampiran produknya. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih insektisida Rizotin ini. Nah, dia berwarna kuning ya sobat ya, kuning jernih seperti ini nih. Dan ini baunya lumayan sangat menyengat, jadi sobat bisa menggunakan masker supaya lebih safety lagi. Nah, sekarang kita coba takar sobat ya, untuk tutup botolnya itu volumenya berapa mili. Jadi nantinya si tutup botolnya ini bisa sobat gunakan sebagai takaran.
Nah, jadi satu tutup botol itu volumenya sekitar 15 ml ya sobat ya. Jadi sobat tinggal bagi aja sesuai dengan dosis yang sudah disebutkan tadi, yaitu sekitar 1-2 ml untuk per liter air sobat ya. Jadi bisa dilarutkan dengan air sekitar 15 liter sampai 15 liter untuk satu tutup botol itu. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan insektisida Rizotin ini. Jadi di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi kita bisa gunakan sekitar satu tutup botol aja sobat ya untuk satu galon ini. Nah, kemudian bisa kita aduk ya sobat ya. Aduk sampai rata, dan ini bisa juga dicampur dengan pupuk daun lainnya dan juga perekat supaya kalau musim hujan itu tidak larut ya sobat ya, terbawa air hujan. Yang penting itu untuk pupuknya itu jangan yang bersifat alkalis. Jadi berwarna putih ya sobat ya, seperti ini tuh. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya, semprotkan ke bagian tanamannya seperti ini. Terutama ke bagian bawah daunnya sobat ya, karena dia ini bersifat kontak bukan sistemik. Jadi seperti ini kurang lebih untuk cara penggunaannya. Dan untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Untuk intervalnya itu tadi sekitar 7 sampai 10 hari sekali sobat ya untuk pencegahan itu. Kalau untuk yang sudah terdampak hama itu sekitar 5 sampai 7 hari sekali. Dan ini penyemprotannya jangan melawan arah angin sobat ya. Jadi pastikan sobat mengikuti arah angin supaya si kabutnya ini tidak berbalik ke arah sobat nantinya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang insektisida Rizotin 100 SC ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari insektisida untuk menanggulangi hama pada tanaman sobat, terutama hama-hama yang sudah disebutkan tadi sobat ya, mungkin sobat bisa menggunakan Rizotin ini. Dan mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini ada lampiran produknya sobat ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.